الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum yang berbahagia. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, yang dirahmati Allah, nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya dalam hidup ini. Kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalanya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikirkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi pengingat untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk. Sekalipun kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya.
Yang kedua, tanda Allah menaikkan derajat seseorang yaitu dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan-akan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, karena kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita alami, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Yang ketiga, cara Allah menaikkan derajat kita adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan, situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi, yang membuat kita sedih yang berkepanjangan, masalah yang kita alami, baik itu masalah besar maupun kecil. Hal ini adalah salah satu tanda Allah menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Itu sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun, dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hikmah dari kesusahan dan penderitaan itu adalah Allah lagi kangen sama kita. Allah sayang kita. Maknanya, di balik setiap kesusahan pasti akan ada hikmah yang akan didapatkan. Sabar adalah kunci dari datangnya pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seseorang hambanya berada dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, tanda Allah menaikkan derajat kita adalah mengalami kesulitan untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tidak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tidak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini adalah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tidak direncanakan. Bila hal demikian terjadi padamu, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu, sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan beribadah, ibadah yang kamu lakukan. Yang kelima, tanda Allah menaikkan derajat kita adalah kita dibuat tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak, bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Kasus sederhana dari tanda ini adalah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan,
atau dosa, meskipun sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi padamu, jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab Ia sedang menaikkan derajatmu. Doa dan harapan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.